Sahabat Agro, selamat pagi. Gimana nih kabarnya semuanya? Nah, hari ini saya sudah berada di kebun Kerten. Nah, pada hari ini juga kita akan mengadakan FFD, yaitu Farmer Field Day. Nah, di hari ini juga banyak petani yang akan berkumpul di sini dan akan dijelaskan tentang cabai dipa oleh Pak Arya. Nah, Pak Arya itu adalah AC. AC itu area koordinator di Jawa Tengah. Itu udah beberapa petani sudah datang dan kita tinggal menunggu beberapa petani lain. Kemudian kita akan memulai acaranya langsung. Oke, terus ikutin kegiatan hari ini. Alhamdulillah, terima kasih bapak-bapak yang telah menyempatkan hadir di sini. Saderenge acara dipun mulai, kulo mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang sudah menyempatkan dalam acara FFD, tepatnya di lahan Tri Berkat Farm. Nah, saderenge acara dipun mulai, kulo badhe ngenalaken kulo kiambak. Nah, kulo namine kulo Arya Lisanto, kulo selaku petugas lapangan untuk wilayah Jawa Tengah sendiri. Nah, untuk sebelah saya ini adalah Bapak Edi selaku farm manager dari Tri Berkat Farm di sini, Pak. PT Tri Berkat Agro ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan sarana pertanian, terutama di benih dan pupuk, Pak. Jadi untuk hari ini kebetulan di sini sedang ada tanaman namanya dari PT Tri Berkat Agro, namanya cabai rawit dipa, Pak. Cabai rawit dipa yang di sini yang seperti kita lihat, Pak. Jadi untuk tipe dipa ini adalah tipe rawit yang naik ke atas, Pak. Kan ada dua tipe, kalau di sini kan ada yang naik sama merunduk. Nah, kebetulan kalau rawit dipa ini adalah termasuk tipe yang ke atas. Jadi cabai rawit dipa ini rata-rata ini per ketiak ada 2 buah, Pak. Di sini, Pak, bisa dilihat untuk panjang buah sendiri sekitar 4,5 sampai 5 cm. Kalau untuk yieldnya per tanaman di sini untuk yang di posisi sekarang ini, Pak, ini udah mencapai sekitar 0,6 sampai 0,7 per tanaman, kilo per tanaman. Tapi untuk tingkat produktivitas misalkan ini kan masih berbunga, Pak, jadi masih terus, misalkan Mas bisa sampai 1 kilo per pohon bisa, Pak. Insyaallah bisa lebih, Pak. Jadi untuk diameter buah sendiri sekitar 4,5 sampai 5 mili, Pak. Seperti ini. Untuk warna buah muda juga seperti ini, Pak, hijau apa, kalau di sini hijau kekuningan bisa dilihat. Kalau untuk yang warna merah sendiri yang udah agak merah seperti ini, Pak, agak oranye ya, oranye kemerahan, Pak. Jadi untuk ini yang paling untuk 1 hari lagi udah bisa dipanen, Pak. Untuk frekuensi panen sendiri, kalau untuk cabai dipa ini sekitar 12 sampai 18 kali panen, Pak. Kalau yang sudah nanti untuk teknis-teknisnya yang berada di sini nanti bisa disampaikan sama Bapak Edi, Pak, mungkin, Pak, untuk perawatan di sini. Mungkin kan bapak-bapak ya, kalau untuk ketinggian di sini sama di daerah Ngabal kan beda, Pak. Tapi kan ini untuk ya sekedar sharing aja, Pak, untuk perawatan di sini bagaimana. Nanti kan untuk yang di Ngabal kan biasanya udah punya Pak, darahnya kebudayaan sendiri, nggih, untuk cara penanaman dan perawatan di sini, Pak. Ya, untuk lebih lanjut mungkin untuk perawatan di sini sama Pak, selama perawatan di sini mungkin bisa dilanjut sama saudara Pak Edi, Pak, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Nama saya Edi, selaku farm manager di TBA Farm di Kerten. Mungkin secara teknis bisa saya sampaikan sedikit. Kalau ini tanaman saat ini usianya 97 HST. Lama di persemaian dia ini pindah tanam 25 HSS. Begitu. Dan untuk produktivitas saat ini kita udah petikan kedua kali. Mungkin hari Sabtu ketiga kali. Interval petik itu 4 hari. Sekali 4 hari. Dan petikan pertama itu sudah dari sekian tanaman, 4.000 tanaman ya. 4.000 tanaman itu sudah dapat petikan pertama 6 kilo, petikan kedua 13 kilo. Jadi saat ini dari sini produktivitas total itu udah 19 kilo. Dan sejauh ini
Untuk testimoni dari pasar juga atau pembeli kita cukup bagus dari hasil, sangat diminati. Khususnya untuk panennya itu model seperti ini mereka malah menginginkannya, supaya jarak pengiriman ke kota itu dia kan seperti ini, di perjalanan dia udah semakin merah gitu. Dan untuk harga sejauh ini, harga per kilo ini, jenis ini memang cukup di atas dibanding jenis yang lain. Misalnya jenis merunduk dia harga pasar itu 70, kalau kemarin ini di atas 78 lah gitu. 78.000 per kilo. Untuk perawatan ya Pak Arya ya. Ya. Untuk pupuk dasar kita pengolahan lahannya itu pakai kapurnya itu kalsium plus, essential bio, unik, dan Vita 4, Vita 4. Nah, itu untuk olah lahan di bedengan. Dan juga kita ada essential oxy namanya, itu untuk sterilisasi lahan, sterilisasi bedengan. Itu sudah berjalan dan sejauh ini kami lihat secara teknis di lapangan hasilnya bagus. Oke, mungkin secara teknisnya saya sampaikan, ini essential oxy. Ini untuk sterilisasi lahan juga bisa, dan untuk aplikasi spray juga kita lakukan. Oke, jadi itu secara real itu udah kita lakukan semua. Dan essential bio yang dimaksud itu ini. Jadi ini saya nggak cuma sekedar menjelaskan produknya ini, tapi memang itu real kita lakukan. Dan hasilnya ada, ini cukup terlihat ya. Mungkin begitu. Tapi mungkin kita kan untuk secara teknis perawatan tanaman mungkin udah ada mindset masing-masing. Jadi saya menjelaskan yang saya lakukan di sini. Begitu. Oke, Pak Arya dilanjut dulu. Terima kasih Pak Edi atas penjelasannya. Besok salah jenenge makin enten pertanyaan langsung mawon nggih Pak, nggih kan dari tanaman apa saking pupuk niki. Salah jenenge makin enten pertanyaan monggo saged di nganu. Kalau untuk aplikasi pengotoran berapa hari sekali? Nah, mungkin bisa dijawab sama Oke, Pak. saat ini kita lakukan pengecoran 2 kali 1 minggu. 2 kali 1 minggu? Iya. 2 kali 1 minggu atau 1 kali 3 hari lah. Gitu. Rutin sampai panen ini apa? Iya, rutin. Sampai saat ini masih berlangsung. Nggih, matur suwun Mas. Napa enten sanese malih? Oh ya, kalau dosisnya Pak, per tangkinya berapa? Dosis essential oxy atau bio? Ya, bionya itu. Oh, essential bio itu 10 ml. 10 mili per Iya, tangki. per tangki. Per tangki apa liter? Per liter. Oh, per liter. Iya. Essential oxy 10 ml per liter juga. Sama. Itu bisa dicampur sekalian atau harus satu persatu? Satu persatu. Oh. Iya. Kalau yang kita lakukan satu persatu. Satu persatu. Iya. Kalau untuk mengatasi layu, Mengatasi layu kita sejauh ini masih melakukan dari essential oksinya. Karena itu kan layu ada berbagai faktor juga, jamur, bakterisida, dan lain-lain. Maka itu sebabnya kita masih lakukan dengan ini. Realnya kita lakukan, makanya saya bilang tadi secara real ini kita lakukan. Nah, makanya saged untuk yang pupuk ini nanti bisa dilihat yang di bawah ini Pak. Nah, ini kan memang untuk yang ini aplikasi ini nanti dilihat sendiri nanti perbedaannya enten napa mboten, maksudnya mantun napa mboten ngoten mangke. Perbedaannya mangke bisa dijelaskan kali Pak Dwi mangke nah untuk kedepane. Kondisi ngeten niki kita masuk mboten teng pasar ngoten. masuk Pak Eko, masuk Pak Eko. Kalau penyakit kuning bukan Mas, untuk saat ini dilihat sini kan sama sekali berapa persen, cuman berapa persen aja. Kalau di atas sana sudah mayoritas semuanya kuning. Nah itu yang kita itu termasuk dari kerutinan pengocoran atau dari benihnya sendiri yang kita perlu tahu juga seperti itu. Kalau pencegahan kuning itu satu bisa dari karakteristik jenis tanaman dan juga kualitas benih lah ya, otomatis. Dan untuk benih saya udah langsung lanjut
buktikan sendiri Essential Bio itu saya spray. Saya spray khusus, misalnya ini ada gejala kuning ini. Iya. Ada gejala kuning. Awalnya nih parah, kuningnya itu bisa lebih ini kan. Tapi setelah saya lakukan ini spray langsung di objeknya langsung 10 ml per liter itu. Nah, ini kita bisa lihat hijau-hijaunya ini udah mau pulih kan. Iya. Nah, sejauh ini teknisnya seperti itu ya. Aku nambahin ya. Iya. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang bertanya? Siapa namanya, Mas? Izin. Pak Izin. Iya. Oh, iya. Bagus pertanyaannya itu, di mana kita mengantisipasi tanaman yang kuning. Iya. Kuning itu kira-kira kenapa, Mas? Apa? Virus buli itu virus apa namanya? Virus ya. Nah, itu kan kena virus ya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan tanaman kena virus. Nanti juga Mas Dwi bisa nambahin. Beliau pakarnya esensial. Salah satu yang menyebarkan virus itu kan kita sebut namanya vektor. Gitu kan. Virus itu secara ininya teorinya tidak bisa kita musnahkan. Tapi yang kita bisa cegah adalah vektornya. Mungkin yang pertama itu dari kutu kebul, trip, atau juga dari kita. Setelah kita kayak tadi Mas Edi menyentuh itu hati-hati nih. Tangannya sudah bervirus dia. Harus hati-hati. Jadi nanti ketika pegang yang lain itu bisa menularkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Edi bilang kan diberikan Essential Bio dan Essential Oxy. Kenapa kita berikan itu? Kan Essential Bio itu isinya itu kan kalau bahasa kita mungkin pupuk organik cair. Jadi di situ ada nutrisi. Gitu kan. Bapak-bapak mungkin pernah, kita kalau sakit itu pasti dikasih makan tuh yang enak-enak kan. Walaupun lidahnya nggak enak. Tujuannya apa? Biar tubuh kita membentuk antibodi. Biar bisa melawan. Essential Bio itulah tujuannya. Diharapkan nanti tunas yang baru ini akan keluar dengan normal. Karena kalau yang bawahnya yang udah kena, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita kan berbicara kan ke depan. Itu fungsinya salah satu dari Essential Bio. Kemudian tadi Pak Edi juga bilang kita memakai Essential Oxy. Itu salah satunya adalah untuk mencegah perkembangan virus lebih lanjut. Gitu. Karena dia fungsinya menghambat perkembangan virus itu, sehingga kalau sudah ada di situ ya akan dia hambat, lama-lama akan mati, sehingga yang tunas yang baru itu bisa tumbuh dengan normal. Harapannya seperti itu. Ya bapak-bapak bisa nanti dilihat di lapangan pengaruhnya seperti apa. Apakah pucuk barunya masih bisa normal, apakah buahnya masih bisa normal gitu kan. Karena kalau daunnya yang sudah kuning kan sudah tidak ada klorofilnya, nggak bisa kita cat lagi jadi biru kan, jadi hijau kan gitu. Nanti kita harapannya yang baru yang normal kan gitu. Jadi kira-kira tambahannya seperti itu, Pak. Tadi yang nanya siapa aja tadi? Nah, Satu. Nah, tuh. Paket sama Tadi yang bertanya katanya dapat tadi ya dari Mas Arya. Coba gimana? pertanyaan saya kasih Mas. Tuh mau bertanya kan? Mantap. Yang sering dialami petani daerah kan katanya ini antisipasi pakai apa aman gini. Antisipasi pakai. Mungkin saya jelaskan itu dari faktor perawatan lah ya, faktor perawatan, sterilisasi lahan itu dari awal, dan juga sterilisasi lingkungan, ya kan. Jadi ya itu tadi secara teknis yang saya jelaskan dari awal itu Essential Oxy, kan itu untuk bakterisida juga untuk antisipasi perkembangan jamur. Nah, Anthracnose kan jamur, ya mungkin sekian. Jadi intinya kalau kayak padek itu kan penyebarannya kan lewat angin. Jadi yang di sini digunakan Essential Oxy itu tujuannya kalau untuk di padeknya itu biar cepat kering, terus itunya mati, dan sebisa mungkin kebersihan kebunnya kita jaga. Kalau dilihat di sini kan untuk padek satu pun yang misalkan jatuh di bawah kan itu kita bersihkan. Jadi di samping kita pencegahan, kita pengobatan, yang utamanya itu kan sumber penyakitnya harus kita buang. Kebanyakan petani yang ada kan ketika ada satu patek
biasanya dicabut, ditaruh di bawah. Iya. Nah, ketika sumber penyakitnya masih di bawah, kita ngobat yang di atas. Paling untuk pestisida jangka waktunya kan kalau yang diperbolehkan kurang lebih kan 15 hari bertahan. Cuman kan karena ada cucian air hujan dan sebagainya macam kan efektivitasnya kan berkurang. Nah, sini sudah mau sembuh, dari bawah naik lagi, itu nggak akan selesai-selesai. Misalnya dijatuhin di bawahnya, itu pengaruh apa enggak? Itu juga kembung itu kan membawa ulat. Di situ kan masih bentuk ulatnya, belum jadi lalat buahnya. Ketika turun di bawah, itu nanti jadi Jadi serangga dewasa. Ketika itu dibiarkan ya menetas, jadi lalat buah, tetap di situ aja. Pengaruh. Kalau juga. bisa kalau untuk kembung, patek itu dibawa terutama patek. Kalau bisa dikhususkan satu orang khusus untuk metik patek. Dari virus juga kan kalau di lahan kita ada melihat rumput yang kena kuning. Itu jadi sumber virusnya. Ketika nggak ada tanaman, vektor itu kan masuk di situ semua, bersembunyi di situ. Ketika ada tanaman pindah sudah membawa virus. Kalau bisa di samping vektornya, sumbernya pun juga kita buat. Nanti yang tadi bertanya ada spesial dari Bu Indah dan Pak Dwi. Ada esensial oksi sama esensial bio. Nanti dapat kenang-kenangan. Bisa dicoba di rumah. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau bagus jangan lupa. Oke sahabat agro, nah untuk acara FFD kali ini sudah selesai. Nah sekarang kita mau bagi-bagi hadiah buat bapak-bapaknya tadi yang nanya. Oke langsung aja ikut. Halo Pak, gimana tadi acara FFD-nya? Mantap ya, seru ya. Oke, perkenalan dulu ya satu-satu dari bapak ini. Silakan nama. Nama saya Pak Yadi Dari daerah. dari Gundangan Wetan Ngablak Magelang. Oke, silakan bapaknya. Ya, nama saya Apik dari Ngablak Magelang. Saya Mutasor dari Ngablak Magelang. Nama saya Wandogo dari Kragon Wetan Jemberjo. Nama saya Faizin dari Kragon Kulon Ngablak Semadyagondo. Oke, dari bapak-bapak ini bisa minta kesan pesannya nggak dari acara ini dan dari Cabe Dipanya sendiri seperti apa? Ya, kesannya cukup bagus. Dan lihat tanamnya juga bagus. Acaranya gimana Pak? Seru dan jelas. Seru dan jelas ya. Silakan bapaknya. Ya, kalau dilihat dari tanamannya ya cukup menarik, bagus sekali. Kalau di pasaran juga mungkin bisa bersaing dengan yang produk-produk lainnya. Bisa masuk ya. Iya, ya. Silakan bapaknya. Buahnya tebal, kulitnya sangat bisa bersaing dengan kompetitor. Silakan bapaknya. Kesan saya sama. Ya, semuanya bagus lah. Kalau dari saya untuk acaranya sangat bagus. Kalau untuk cabenya sendiri dari pengalaman yang saya lihat di Ngablak sana belum ada yang seperti ini. Cukup sangat wow untuk saya. Oke, sekarang kita mau bagi-bagi hadiahnya. Ini tuh bapaknya. Dapat Cabe Dipa 1 sama esensial oksi dan esensial bio. Ini Pak, silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Sama ini ya, 2 ya, esensial sama bio. Ini bisa dicoba nanti buat di lahannya. Bisa dicoba dulu. Ini oksi sama bio. Sebentar. Pak, Masih literannya gede, Mbak. kan ini sampel dulu Pak. Ya bisa dicoba. Ntar kalau Gede yang mantap, Pak. kalau cocok bisa langsung kontak buat beli. Tuh. Udah Pak, satu lagi. Ini ya Pak ya. Bisa diliatin ke kameranya. Ayo tanam Cabe Dipa. Terima kasih Pak. Terima kasih sahabat agro sudah mengikuti acara kita hari ini sampai selesai. Dari acara tadi ya, kalau kulihat-lihat nih, semua petaninya yang ikut di FFD kali ini tuh tertarik sama Cabe Dipa. Kalau dari beberapa petani tadi itu bilangnya kalau Cabe Dipa itu besar, terus kulitnya tebal dan tahan sama hama dan penyakit dan virus-virus juga. Banyak sekali sih tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Arya, Pak Edi, dan Pak Agus.
sebagai petugas dari TBA sendiri. Kemudian untuk harganya dan di pasarannya itu tuh cukup bersaing. Kalau dari kata petani-petani tadi itu cukup bersaing sama produk-produk yang lain dan mungkin bahkan lebih bagus dari produk-produk yang lain. Nah, cukup sekian acara FFD kali ini dan akan ada acara FFD lagi di kemudian hari. Nah, jadi jangan lupa untuk tetap tonton terus YouTube kita Triberkat TV. Ada informasi lagi untuk sahabat agro semua, misalkan ada kelompok tani yang tertarik dengan produk Klaus ataupun produk dari TBA, nah bisa langsung kontak kami di sosial media kami, bisa WA atau IG ataupun telepon langsung juga boleh. Oke, terus tonton Triberkat TV agar semakin berkembang. Terima kasih.